Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini, kelompok saya akan membahas salah satu macam al-kuliyatu al-khomsah, yaitu menjaga keturunan, hifzu al-nas. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Fania dari absen 10, Jaka Andika Pratama dari absen 17, Marwani dari absen 19, Muhammad Dafa Atoilah dari absen 22, Muhammad Faizal Rahman dari absen 23, Nur dari absen 27, lalu yang terakhir ada saya sendiri, Septi Rahmadani dari absen 32. Definisi dari memelihara keturunan menurut agama Islam itu termasuk proteksi kehormatan, karena memelihara keturunan adalah salah satu hal yang penting untuk dijadikan perhatian bersama. Sebab, kalau keturunan itu terjaga dengan baik, maka akan berefek kepada baiknya keluarga dan kehidupan sosialnya. Tapi sebaliknya, kalau keturunan itu tidak terjaga dengan baik, maka akan berefek kepada tidak baiknya keluarga, terus berimplikasi negatif terhadap kehidupan sosial. Salah satu cara menjaga keturunan yang diakui dalam Islam adalah pernikahan yang sah. Dan salah satu hal yang dapat merusak hifzun nasab itu sendiri adalah pernikahan yang dilakukan dengan berbeda agama. Hal ini bisa menyebabkan asap dalam keluarga seseorang tersebut tidak terjaga, karena bisa saja anak yang dilahirkan dari keluarga tersebut suatu saat memilih agama dewa dari agama Islam, dan agama selain Islam itu diperoleh dari salah satu orang tuanya. Hukum dasar menjaga keturunan dalam Islam adalah wajib, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk menjaga keturunan agar tetap berada di jalan yang benar dan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal ini juga dilandasi oleh adanya tanggung jawab moral bagi orang tua dan generasi yang lebih tua untuk melindungi dan membimbing keturunan agar terhindar dari kesalahan dan dosa. 4. Menjaga keturunan dalam Islam adalah 1. Untuk memperpetuakan keberlangsungan generasi. 2. Menjaga kelangsungan nama baik keluarga. 3. Melindungi keturunan dari bahaya moral dan kesesatan. 4. Mempersatukan keturunan sebagai amanah dari Allah SAW. Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya. Hal ini dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat. Contoh, disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Yang kedua, memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat. Contoh, ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar misal. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. Yang ketiga, memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat. Contoh, disyariatkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. Sekian pembahasan dari kami mengenai menjaga keturunan dalam al-kuliyatu al-khomsah. Bila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.